Mari para jemaat kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Kita membuka kebahagiaan ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Mazmur kebaktian kali ini terambil dari Mazmur 124 ayat 6-8. Kita baca yang bahasa Indonesia, kalau yang bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau yang bisa Mandarin, silakan baca bahasa Mandarinnya. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya senang mendengar jawaban dari teman-teman. Semoga tidak hanya Alin dan Surobi yang happy, yang baik, tapi juga semua dari kita. Paling tidak hari ini kita senang karena kita boleh ketemu di tempat ini. Saya boleh ketemu sama Priska, sama Jojo lagi, boleh ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita juga semua boleh nyanyi lagu-lagu rohani. Dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Cynthia. Ibadah online oke. Tetapi kalau saya boleh jujur dan terus terang, saya sangat dan jauh lebih suka ibadah seperti ini. Jadi untuk mengekspresikan rasa bahagia kita akan menyanyikan lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Kita nanti pakai gerakan ya, pas bait keduanya. Asal boleh. Next lagi. Nah, pas bait ini bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Itu kita tunjuk teman di kanan dan kiri kita. Tunjuknya nggak cuma pakai satu jari, tapi harus 2 jari. Tunjuk bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nah yang ini, kau sahabatku, kau saudaraku. Ini kita tunjuk teman di depan dan di belakang kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Siap semuanya? Oke. Hari ini ku rasa bahagia. Boleh tepuk tangan. Baik yang pertama kita tepuk tangan saja. Oh
Teman-teman, pada saat Daud berada di padang gurun Maon, Daud mengalami perlindungan Tuhan yang ajaib. Pada saat itu tidak ada kesempatan bagi Daud untuk terluput, untuk lepas dari kepungan Raja Saul dan orang-orangnya. Tapi ketika Raja Saul dan orang-orangnya hampir menangkap Daud, tiba-tiba ada pesan agar Raja Saul dan orang-orangnya mundur karena negeri mereka diserang oleh bangsa Filistin. Sehingga terluputlah dan lepaslah Daud dari ancaman bahaya, dan Daud sungguh mengalami perlindungan Tuhan yang ajaib. Saat ini di dunia ini penuh juga dengan kita mengalami ketidakpastian dan ancaman bahaya. Tetapi tetaplah yakin bahwa Tuhan melindungi kita dan kita akan selamat di tangan Tuhan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Sekarang tiba waktunya kita mengaku dosa dan pelanggaran kita. Untuk lagu ini kita akan menyanyikan Grace Alone, atau dengan terjemahannya Di Setiap Janjiku. Lagu ini hendak mengingatkan kembali kepada kita ketika kita bisa berjanji dan bisa menepati janji-janji itu juga anugerah Tuhan. Ketika kita bisa berdoa, lalu bertumbuh dan berkembang dalam iman percaya kita, itu juga anugerah Tuhan. Lagu ini juga mengingatkan bahwa Tuhan terus memberikan anugerahnya kepada kita. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita. Semua itu kita bisa lakukan hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Grace alone di setiap janjiku. Janjiku
dari Cynthia. Yesaya 57 ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan juga yang mengasihi kita. Di sini jelas dikatakan Tuhan itu nggak cari orang-orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Tuhan cari orang-orang yang remuk hatinya. Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita meremukkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang bisa untuk bersujud, boleh mengambil sikap sujud untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, duduk juga boleh. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, pakai waktu ini untuk benar-benar merendahkan hati dan mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggrisnya sekali lagi. Every promise we can make. Hanya karena oleh anugerah Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Hanya oleh anugerah Tuhan kita juga bisa jadi berkat. Every promise we can make. Every prayer and step of faith. Only by His grace.
itu kami bisa belajar, kami bisa bekerja, kami bisa mendapatkan penghasilan yang baik, kami mendapatkan hidup yang baik, kami punya keluarga yang baik. Segala anugerah yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami, semuanya itu bukan karena usaha kami, semuanya hanya karena anugerah. Bahkan Tuhan, ketika kami menghadapi masa-masa yang mungkin gak mudah, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami juga gak tahu Tuhan gimana caranya kami bisa melewati semuanya itu. Tapi Tuhan, terima kasih Tuhan ingatkan kepada kami sekali lagi, kami bisa melewatinya sekali lagi bukan karena kekuatan kami. Kami bisa melewatinya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang tidak pernah kami duga Tuhan, sungguh-sungguh bisa menguatkan kami jalan satu demi langkah demi langkah bersama Tuhan. Tuhan, melihat begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bukannya hanya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau mengakui Tuhan, melihat anugerah-Mu yang begitu banyak, kami toh masih saja sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mohon ampun akan segala kesalahan kami Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa kami Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kami, Tuhan sudah berkorban begitu banyak buat kami, Tuhan sudah begitu mengasihi kami Tuhan, tapi kami masih saja mendukakan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menghampiri setiap hati kami yang remuk, Engkau menghampiri setiap hati kami Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah anugerah-Mu itu Tuhan sungguh-sungguh boleh membawa kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari Tuhan, kami boleh semakin merasakan anugerah Tuhan, kami boleh semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Mu ya Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita akan mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang tiba waktunya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Setia sebentar lagi. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai, aliran sungai yang jernih yang membawa kehidupan. Seperti rusa rindu sungai. Kau
Tuhan, kami kembali hadir, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami, menyerahkan pikiran kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, kami ingin punya hati seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Tuhan, hati kami yang kering, hati kami yang mungkin saat ini sedang kosong, sedang hampa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan air hidup itu bagi setiap kami, sehingga Tuhan kami begitu pulang dari tempat ini, kami beroleh kelegaan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kami Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini, sungguh-sungguh anugerah-Mu itu boleh kami rasakan ya Tuhan. Kalau tadi kami datang dengan beban, kami pulang dengan kelegaan. Kalau kami datang Tuhan mungkin dengan kemarahan, kami pulang dengan hati yang mau memaafkan. Kalau kami datang dengan telinga yang tebal Tuhan, ketika kami pulang, kami mau menjadi orang yang taat sama perintah Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami, termasuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Biarlah kelemahan hamba-Mu Tuhan tidak membuat firman-Mu Tuhan tersendat-sendat atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu benar-benar bisa tersampaikan dengan baik dan dengan jelas oleh setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami bergantung kepada anugerah-Mu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat pagi, sore, malam buat teman-teman yang ada di YouTube ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara soal seorang pengikut Kristus. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit saudara. Teman saya saudara, dia itu suka desain. Desainnya bagus saudara. Dia pengen masuk desain. Waktu itu kita masih SMA, mau masuk kuliah saudara. Saya masih ingat. Tapi saudara, dia nggak jadi masuk desain. Akhirnya dia masuk teknik sipil. Why? Karena kalau kamu masuk desain, kamu tuh harus tes buta warna. Sedangkan dia nggak bisa bedain warna hijau dan biru. Jadi saudara, untuk masuk ke dalam sesuatu pekerjaan tertentu saudara, kita butuh yang namanya kualifikasi, ya kan? Kalau misalnya syarat-syarat itu tidak bisa kita penuhi, kita nggak bisa. Kayak misalnya kalian sekolah di sini ya, dapat beasiswa, itu pasti ada syarat-syarat tertentu kan? Kalau ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi, misalnya ya GPA-nya harus 3,5 misalnya begitu ya. Kalau GPA 3, kita kehilangan beasiswa kita, bukan? Ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Kalau tidak, syarat itu tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, saudara, sama seperti juga itu ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus. Saudara, sadarkah kita banyak hal di dalam Alkitab ini sesungguhnya syarat-syarat pengikut Kristus yang seringkali itu menjadi pergumulan buat kita. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan.
Benar nggak sih? Pernah nggak kita berpikir, saudara, kenapa ya aku nggak bisa melakukan ini, kenapa aku nggak bisa melakukan itu? Kok kayaknya syarat yang Tuhan kasih itu tidak bisa aku lakukan. Dan sometimes, saudara, itu mungkin bikin kita merasa down. Kita ingin menjadi yang terbaik, kita ingin menjadi pengikut Kristus yang baik, saudara, tapi seringkali kualifikasi yang Tuhan berikan sama kita terlalu berat. Saudara, kita harus menyadari, kita nggak mungkin bisa melakukannya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa, kita itu nggak sehebat itu. Kita itu nggak punya kemampuan di dalam diri kita sehebat itu, saudara. Contohnya seperti ini, saudara. Ada seorang gadis, saudara. Dia dari kecil, dia itu pintar sekali gambar, dia pintar sekali melukis, saudara. Semua orang bilang sama dia, wah kamu itu ya nanti waktu kamu besar pasti kamu jadi pelukis ternama. Semua orang itu pasti akan memuji lukisanmu. One day, saudara, ketika dia umur 17 tahun, dia mengalami kecelakaan yang parah sehingga dia lumpuh dari atas sampai bawah. Saudara, pada waktu itu dia benar-benar down, setengah mati. Saudara, seorang pelukis, syarat minimal, ya kan, yang umum lah ya, syarat minimal tentu harus punya tangan kan untuk melukis. Tapi dia suka melukis, dia pingin jadi pelukis, tapi dia nggak punya tangan karena kecelakaan terjadi, sehingga dia tidak bisa menjadi pelukis. Saudara, kualifikasi itu sangat penting sekali lagi. Dan sekali lagi, saudara, seperti anak ini, saudara, kita itu seperti itu, saudara. Kita itu pingin menjadi pengikut Kristus, tapi masalahnya kita nggak punya kemampuan untuk bisa benar-benar menjadi pengikut Kristus yang 100%. Terus harus gimana? Dari diri kita nggak bisa, jadi harus gimana? Saudara, saya akan memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita merasa bahwa berat menjadi pengikut Kristus, you are not alone. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab juga bukan orang yang qualified, bukan yang 100% qualified, enggak. Kalau kita lihat ya, contoh, saudara, siapa ini, tahu nggak? Ketebak nggak? Musa, iya. Saudara, pada waktu Musa dipanggil sama Tuhan di Exodus, Keluaran 3 ayat 11, Musa itu disuruh sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk ketemu sama Firaun. Saudara, Musa jawab gini, Tuhan nggak salah, tak? Aku disuruh keluarin bangsa Israel. Saudara, kalau kita lihat dari sejarahnya Musa, siapakah Musa ini? Musa itu adalah orang yang pernah membunuh, ya kan, orang Mesir. Masih ingat nggak ceritanya? Ketika dia melihat bangsa Israel itu dijajah, ditindas sama orang-orang Mesir, kemudian dia menjadi hero di sana, kemudian dia membunuh orang Mesir itu, karena itu dia dikejar-kejar dan dia lari. Waktu itu usianya 40 tahun, saudara. Dan kemungkinan pada waktu dia dipanggil Tuhan ini usianya 80 tahun. Saudara, Musa punya 1001 alasan kenapa dia nggak qualified untuk menjadi leader. Yang pertama, usianya sudah tua. Dan yang kedua, dia punya masa lalu yang segitu parah dan sekarang dia harus nemuin Firaun yang dulu tuh 40 tahun yang lalu ngejar-ngejar dia. Dan ya mungkin orang-orang Mesir itu sudah jadi sejarah karena dulu dia kan sempat diangkat anak jadi putri Firaun. Pasti ya orang kenal dia. Dan nggak cuma itu, saudara. Dia biasanya gembalain domba, sekarang dia disuruh gembalain orang. Udah gitu orang Israel lagi. Udah gitu nggak cuma 1-2 orang, tapi ribuan orang. Saudara, secara manusia, Musa itu nggak qualified sama sekali. Musa itu nggak memenuhi syarat. Kemudian, saudara, ini tahu nggak siapa? Ini menurut saya nabi yang paling unik, nabi yang berbeda dibanding yang lain. Tahu nggak, saudara, siapa? Bisa ketebak nggak? Hah? Iya, Yunus. Saudara, Yunus itu adalah nabi yang dipanggil sama Tuhan kan. Saudara, seorang nabi biasanya gimana sih? Kalau nabi dipanggil, dia ikut kan kemanapun Tuhan pergi, ya kan? Terus habis itu kalau misalnya dia disuruh memberitakan Injil, dia pasti beritakan Injil dengan penuh sukacita. Walaupun kita lihat ya, Yesaya, Yeremia itu ya ditolak sama bangsanya, tapi dia tetap, ayo bertobat, mereka tetap bersuara. Tahu kisahnya Yunus, saudara, kenapa dia sampai dimasukkan di perut ikan?
Karena dia disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Gak cuma sampai situ. Begitu dia dimuntahkan keluar, dia bilang, oke Tuhan, aku akan ke Niniwe. Saudara, ketika dia ke Niniwe, saudara bisa baca dari Yunus 3 ayat yang keempat. Dia bilang begini, saudara, nabi yang lucu ya, dia cuma bilang gini, 40 hari lagi Niniwe akan di bumi hanguskan. Dia cuma bilang gitu, dia nggak nyuruh Niniwe bertobat. Bahkan dalam hatinya dia nggak berharap Niniwe ini bertobat, saudara. Ini nabi yang sangat unik, saudara. Tapi nyatanya, saudara, nabi yang nggak qualified sama sekali seperti ini, ada nggak nabi yang seperti itu dipakai Tuhan luar biasa. Satu kota, bahkan pemimpinnya Niniwe itu percaya sama Tuhan. Nggak cuma sampai di situ Yunus ini, saudara. Ketika semua orang Niniwe itu percaya sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, aku tuh udah tahu kamu tuh penuh kasih, kamu tuh penyayang, kamu pasti nyelamatin Niniwe. Dia marah, saudara. Ada nabi yang seperti ini? Saudara, saya tanya, secara manusia, apakah nabi seperti ini qualified menjadi pengikut Kristus? Kemudian, saudara, ini siapa? Gak ada yang tahu. Apa? Bukan, ini Paulus. Biasanya orang tahu dari gundulnya, saudara. Kalau udah gundul, berengosan itu Paulus ya, saudara. Jadi ini Paulus, saudara. Kita juga tahu ya, Paulus tuh backgroundnya kayak gimana, saudara. Kalau tadi perjanjian lama, Paulus ini orang yang menyiksa orang-orang Kristen. Saudara, kalau ya, coba kita ini ada di zaman Paulus pada waktu itu ya. Bayangkan seorang yang bunuh orang Kristen, kita itu dari dulu ketakutan kalau lihat dia. Sebagai orang Kristen kita ketakutan lihat dia. Suatu hari dia datang ke gereja, dia masuk ke sini dan dia bilang, aku ini sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Saya mau nanya, kalian takut gak? Percaya gak? Tapi saudara, orang-orang seperti ini benar-benar dipakai Tuhan. Orang-orang yang gak qualified di mata dunia itu dipakai Tuhan, dan kita lihat hidup mereka benar-benar diubahkan sama Tuhan. Bahkan yang bebal sekalipun seperti Yunus dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, saudara, saya sempat ya, jujur ya, ini tuh kenapa saya membawakan firman hari ini tuh karena ini jadi pergumulan saya akhir-akhir ini. Karena saya merasa saya sama sekali nggak qualified untuk jadi hamba Tuhan, sama sekali. Jadi saya sempat merasa down karena saya kayak tadi itu yang pertama, ya Tuhan gila, saya harus begini gitu. Kalau hamba Tuhan tuh harusnya begini, harusnya begitu, tapi saya tidak. Saya sempat down, saudara, tapi saudara, Tuhan berbicara kepada saya dengan begitu dengan begitu sabar, saudara, menguatkan saya dan menolong saya melihat bahwa ya memang kamu nggak, secara manusia kamu memang nggak qualified. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kasih anugerah Tuhan itu selalu cukup. Saudara, perasaan atau pemikiran bahwa kita itu tidak layak di hadapan Tuhan, kita itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Kristus, itu menurut saya kita harus memiliki. Kita harus punya itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kalau kita lihat dari diri kita sendiri, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi bedanya adalah unqualified itu di mata Kristus itu diubahkan sama Tuhan. Unqualified itu menjadi qualified bukan karena dia, tapi karena kita ada bersama dengan Tuhan. Mari kita buka dari Lukas pasal yang kelima. Mari kita buka Lukas pasal yang kelima. 路加福音第5章第1到第11节。Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Boleh dibaca di depan atau saya akan baca untuk kita semua. Boleh juga kalau bawa Alkitab jauh lebih baik ya, bisa baca di Alkitabnya masing-masing. Saya akan baca ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk di sana dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, mungkin pernah dengar kisah ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau ceritakan lagi, itu pada waktu itu Tuhan sedang mengajar. Ini adalah panggilan Yesus, panggilan murid-murid Yesus yang pertama menurut versi Lukas. Jadi pada waktu itu saudara, Yesus sedang mengajar dan begitu banyak orang yang datang kepada Yesus. Dan kemudian Yesus melihat ada dua perahu di sana. Mereka, para nelayan itu, yaitu Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, mereka itu lagi membasuh jala. Saudara, jadi itu nelayan itu pergi ke laut itu malam. Kalau pagi atau siang itu mereka balik. Jadi ceritanya ini mungkin pagi atau siang gitu saudara, ketika mereka balik dan mereka sedang membasuh jalannya, sedang cuci jalannya, sedang beres-beres. Tuhan melihat itu dan Yesus datang kepada mereka. Yesus bilang sama Petrus, "Boleh nggak kalau aku ngajar di perahumu?" "Oh boleh, silakan gitu ya Petrusnya ya." Kemudian Yesus ngajar di sana. Dan saudara, ketika itu setelah selesai mengajar, Yesus berkata sama Petrus, "Boleh nggak sekarang ya kamu tebarkan jalamu?" Saudara, apa yang dilakukan Yesus bagi Petrus tuh kayak gini loh. Kayak saya yang nggak pernah main sepak bola, saya ngomong sama David Beckham, saya ngajarin David Beckham gimana caranya nendang bola yang baik dan benar. Ngerti nggak sih saudara? Saudara, Yesus itu menurut pengetahuan Petrus, Yesus itu hanyalah seorang tukang kayu. Dia itu nggak pernah nelayan, nggak pernah jadi nelayan gitu loh. Saudara, itu siang bolong, dimana nelayan itu tahu nggak mungkin ada ikan. Malam aja nggak ada, apalagi siang. Makanya saudara, Petrus tuh berkata sama Yesus kan, mana ya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Dia bilang begitu. Dia kayak ngomong, "Percuma lah, semalam itu loh aku nggak nangkap, apalagi siang bolong begini, nggak mungkin." Tapi saudara, hebatnya Petrus, dia berkata nggak cuma sampai di situ. Dia berkata begini, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Akhirnya dia tebarin jala itu dan kita tahu yang terjadi. Saudara, kalau misalnya saya bisa bayangin slow motionnya saudara, begitu jala itu ditebar, ikan-ikan itu pada masuk. Saudara, biasanya kalau ada jala, ikan tuh pergi kan, lari ya. Ini tuh ikan-ikan tuh pada masuk. Kayak ketika Yesus itu ada di sana, ikan-ikan tuh berkumpul di sana saudara. Dan gak cuma satu jala, gak cuma 10 ikan, tapi sampai 2 perahu dan perahunya itu hampir tenggelam. Saudara tuh kayak memanggil semua ikan yang ada di dekat sana untuk masuk ke dalam jalannya Petrus. Saudara, ini sebuah hal yang sangat luar biasa, bisa kita katakan sebuah miracle, sebuah mujizat saudara. Sebuah hal yang luar biasa. Dan lagi ini dilakukan di siang bolong. Oleh karena itu gak kaget ketika Petrus melihat itu, dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan dan dia bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Petrus langsung menyadari saudara, aku ini gak pantas di hadapan Tuhan. Aku ini bukan orang yang baik. Aku ini tuh harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku tuh gak punya hak untuk sombong di hadapan Tuhan. Gak ada sama sekali. Saudara, dalam
ketidaklayakan yang Petrus rasakan, Tuhan itu berbicara, jangan takut. Saudara, ini menarik. Kenapa Petrus bilang begitu dan Yesus berkata jangan takut? Padahal sebenarnya Petrus nggak takut kan, saudara. Sebenarnya yang Petrus itu yang rasakan adalah dia merasa ketidaklayakan dia di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau katakan adalah jangan berhenti dalam ketidaklayakanmu. Saudara, kalau kita gini ya, kalau saya merasa bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan dan saya cuma stop sampai di situ, saudara, saya akan takut untuk datang kepada Tuhan. Contoh, udah pernah nggak sih kita melakukan dosa atau kita tahu Tuhan itu nggak suka sama sekali dengan apa yang kita pikir, yang kita lakukan, yang kita pikirkan. Saudara, kita merasa kotor mungkin di hadapan Tuhan, tapi saudara sampai ada waktunya, sampai sekotor itu kita di hadapan Tuhan, sampai kita itu nggak berani datang sama Tuhan. Saudara, saya punya teman, dia punya masa lalu yang nggak baik, saudara. Dia sampai bilang begini sama saya nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Bukan karena dia nggak percaya sama Tuhan, tapi saya malu sama Tuhan. Saya takut ketemu Tuhan. Saya terlalu kotor untuk masuk ke gereja. Saudara, perasaan seperti itulah yang dirasakan oleh Petrus, dan perasaan itulah mengapa Yesus berkata jangan takut. Kamu gak qualified, tapi gak apa-apa. Jangan takut, karena aku bersama dengan kamu. Dan di sini Yesus berkata, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kalau dulu saudara, Petrus itu menjala ikan, jadi dia menjala ikan, kemudian ikan itu mati dan untuk keuntungannya sendiri kan, namanya kerja ya saudara. Tapi kalau di sini menjala manusia itu menggunakan arti kata bahasa aslinya adalah catch alive. Artinya menangkap hidup-hidup, saudara. Jadi maksudnya saudara, Tuhan Yesus tuh ingin bahwa Petrus itu menangkap manusia untuk dibawa kepada Tuhan, manusia yang sudah mau mati. Dalam arti gini, kalau kita di luar Kristus, kita itu pasti mati. Kematian kekal itu pasti. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu yang dimaksud di sini, saudara. Jadi ketika Petrus itu dipanggil sama Tuhan, bukan mematikan sesuatu. Kalau sebelumnya dia mematikan ikan, sekarang dia menghidupkan manusia. Ngerti ya maksud saya ya? Menghidupkannya itu seperti itu. Dan itu tidak bisa dia lakukan bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, Tuhan bikin Petrus yang punya keahlian nelayan, menjala ikan. Hari itu gak ada ikan sama sekali malam itu. Tuhan bikin itu kosong, gak ada ikan, ya kan? Sampai Petrus itu merasakan bahwa dia gak bisa. Kemudian Tuhan datang dan Tuhan kasih berkali-kali lipat dari apa yang biasa dia dapatkan. Artinya saudara, Tuhan itu ingin bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kamu ada di dalam aku, kamu bisa melakukan banyak hal. Di luar aku, kamu memang gak qualified. Tuhan menunjukkan kamu tidak memenuhi syarat sebagai seorang nelayan yang profesional, karena kamu semalaman tapi kamu gak dapat ikan sama sekali. Tapi bersama-sama dengan aku, siang pun kamu bisa dapat ikan sebanyak ini. Saudara, kalau kita lihat kehidupan Petrus setelahnya, apakah kan di sini dikatakan di ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pertanyaannya, kehidupan Petrus itu habis gitu dia langsung memberitakan Injil gak saudara? Begitu banyak jiwa diselamatkan gak? Enggak kan? Dia butuh proses, saudara. Setelah dikatakan dia menghela perahunya, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus, dia ikut di dalam proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tuhan itu bikin dia dari yang tadinya gak qualified, gak memenuhi syarat jadi murid-muridnya Tuhan. Pelan-pelan dari jatuh bangunnya Petrus itu sampai akhirnya kisah para rasul itu loh saudara. Dia jadi orang yang luar biasa, menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang membuat banyak jiwa itu diselamatkan saudara. Dia benar-benar bisa jadi penjala manusia itu ketika di kisah para rasul. Sudah dia pernah gagal memberitakan Injil? Pernah.
Kapan saudara? Pada waktu dia menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa saya bilang dia gagal memberitakan Injil? Saudara, memberitakan Injil artinya kita memberitakan siapa Tuhan itu, bukan? Tapi waktu itu Petrus ditanyain, kamu kenal kan sama dia? Petrus bilang apa? Enggak, saya nggak kenal. Sampai 3 kali, saudara. Saudara, melalui ini, saudara, dari kisah Petrus itu, kapan sih Petrus itu baru benar-benar berubah? Petrus baru benar-benar berubah ketika setelah Yesus itu mati dan bangkit. Ketika kuasa dari Yesus yang mati dan bangkit itu benar-benar bekerja dalam dirinya. Ketika Yesus itu adalah Tuhan yang mati dan bangkit yang menyelamatkan umat manusia, itu bukan hanya dia dengar, tapi dia lihat. Bukan hanya dia tahu, tapi dia rasakan. Sudah sama dengan itu. Sudah, saya ingin mengajak kita juga demikian, melihat kepada diri kita. Sudahkah kita benar-benar merasakan kasih Yesus dan kekuatan dia, kuasa dia pada waktu dia sudah mati dan bangkit di atas kayu salib? Bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tapi benar-benar ada, kamu rasakan dalam hidup kita. Benar, sudahkah kematian Yesus di atas kayu salib yang sudah membebaskan kita dari hukuman dosa itu benar-benar kita rasakan? Tuhan bilang, justru Tuhan itu cari yang orang-orang yang bodoh supaya menjatuhkan orang-orang yang berhikmat. Saudara, Tuhan ingin kita juga ketika kita bertemu dengan Tuhan, respon kita itu seperti Petrus. Kita sadar bahwa kita nggak layak. Kita nggak, kalau bahasa Surabaya itu yo-yo-oh. Apa ya yo-yo? Mententeng gitu. Gimana sih saudara? Apa? Iya, sok ya. Kita nggak sok gitu loh saudara. Mungkin selama, kalau kita udah semakin lama ya, kita itu kenal sama Tuhan, semakin lama kita itu punya apa ya, identitas sebagai Kristen ya, itu semakin mudah kita itu menyombongkan diri. Apalagi saya, saudara, jujur ya saudara, saya sangat mudah untuk itu. Wah, aku bisa ini karena aku nih. Wah, ini berhasil ini karena. Mudah sekali bagi saya untuk menyombongkan diri. Tapi saya bersyukur Tuhan hancurkan saya, saudara. Saya bersyukur Tuhan ingatkan saya, you are not that qualified. Kamu tidak sehebat itu kok. Saudara, ada 1 Korintus 4 ayat 7 berkata demikian. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Saudara, ayat ini itu benar-benar bicara kepada saya. Siapa sih yang anggap kamu penting? Coba apa yang kamu punya saat ini, kehebatanmu itu dari kamu. Itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Jadi kita nggak punya hak untuk memegahkan diri. Seolah-olah kita tidak menerima, tapi kita punya. Tuhan ingatkan kita sekali lagi, you are not that qualified untuk menjadi follower of Christ. Tapi kalau kita masih bisa menjadi pengikut Kristus, itu hanya karena anugerah. Kalau kita masih bisa melayani bukan karena suaramu begitu bagus, bukan karena punya waktu yang banyak, bukan karena duitmu banyak, bukan karena kamu pintar main piano atau main apapun sehingga kamu bisa dipakai luar biasa di gereja, tapi hanya karena anugerah. Sudah, kalau kita lihat ya, kembali ke Keluaran 3 ayat 11 tadi, ketika Musa berkata, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia menyatakan bahwa dia tidak qualified. Sudah lihat jawaban Tuhan. Poinnya bukan kamu itu bisa atau nggak bisa, tapi poinnya adalah, bukankah aku menyertai engkau? Poinnya di situ, saudara. Pertanyaannya buat kita, waktu kita pelayanan, waktu kita ada di sini, saya mau nanya, Tuhan itu menyertai kamu gak? Kemudian saudara, Yohanes 15 ayat 5b berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini jelas sekali bahwa kita itu unqualified.
kita ini sama sekali nggak memenuhi syarat untuk jadi follower of Christ. Kalau kita di luar Tuhan, jelas sekali di sini Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi saudara, nggak cuma di sini. Yohanes 15 ayat yang ke-5a itu berkata demikian, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi saudara tidak hanya berhenti, oh di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, berarti aku memang nggak bisa apa-apa. Enggak, saudara, nggak cuma berhenti sampai di situ. Bukankah kita ini mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita ini orang-orang Kristen, berarti Tuhan itu sudah ada di dalam dirimu dan diriku, bukan? Dan Tuhan berkata, kalau Tuhan ada di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Saudara, saya mau nanya, kita jawab dalam diri kita, sudahkah Tuhan itu benar-benar ada di dalam diriku dan dirimu? Kalau iya, sudahkah buah itu ada? Saudara, panggilan untuk menjala manusia, panggilan untuk memberitakan Injil itu bukan hanya untuk Petrus, tapi untuk semua murid-murid Yesus, termasuk semua kita yang ada di sini. Sehingga saudara, kita nggak punya, waktu Musa dipanggil, Musa bilang, Tuhan itu, aku itu mulutku itu nggak bisa bersuara, aku tuh nggak bisa pinter ngomong, saudara. Saudara, itu alasan saya dulu kenapa saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Dan saudara, itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak memberitakan Injil. Kenapa? Yang Tuhan selalu bilang kok, emang kamu nggak bisa, tapi bukankah aku menyertai kamu? Soal pertanyaannya, kita bilang God bless you, God be with you, ya kan? Terus kita selalu bilang apa? Tuhan itu bersama saya. Saya tuh merasa bahwa Tuhan itu selalu bersama saya. Saudara, Tuhan bersama dengan kita itu bukan hanya keuntungan bagi diri kita sendiri, tapi ketika Tuhan bersama dengan kita, pasti Tuhan bekerja supaya kita mau memberitakan Injil buat orang-orang di sekitar kita. Atau seringkali mungkin kita yang nggak mau, kita tahu kita harus memberitakan Injil, tapi kita nggak mau. Bukan nggak bisa, saudara. Saudara, mungkin kita punya alasan, udahlah, sudah umur berapa, udah nggak usah lah memberitakan Injil, itu tugasnya anak muda. Saudara, Musa itu umur 80 tahun, dia baru mulai. Saudara, Abraham itu baru mulai menjadi bapak orang percaya, umur itu 100 tahun, saudara. Saudara, Tuhan gak lihat umur. Karena apa? Sekali lagi bukan dengan kekuatan kita. Kalau memang karena kekuatan kita, saudara, ya benar harus lihat umur ya. Tapi kan bukan dengan kekuatan kita. Atau yang muda ya, kayak saya gini. Kita yang masih muda, saya masih muda kan ya. Saya muda gini ya, kita punya alasannya beda. Kalau yang tua bilangnya, udahlah aku udah tua, gak usah lah ya. Tapi yang muda mungkin bilang, saya ini masih muda, belum ngerti apa-apa. Gak bisa lah saya itu memberitakan Injil, susah lah. Sudah, sekali lagi itu bukan alasan. Kenapa? Karena memang bukan kamu yang bisa. Memang bukan kita yang bisa. Sudah, saya benar-benar menyaksikan ini sendiri, saudara. Karena saya itu gak bisa ngomong juga sama kok. Tapi kalau kita mau dipakai sama Tuhan, kalau benar-benar Tuhan itu ada di dalam diri kita, ini saudara. Kalau Tuhan itu benar-benar ada dalam diri kita pasti akan berbuah banyak. Kita pasti akan membuka mulut kita untuk memberitakan Injil. Saudara, Spurgeon ya, Charles Spurgeon gitu, dia berkata begini, if you are saved, kalau kamu itu diselamatkan, the work is only half done. Kalau kamu diselamatkan, itu pekerjaan itu baru setengah, ya kan? You are sampai you are employed to bring others to Christ. Artinya saudara, kalau kita merasa bahwa kita adalah orang Kristen, kita yang diselamatkan, itu belum selesai. Kerjaan Tuhan di kamu itu belum selesai. Hidupmu belum selesai sampai saat itu. Kerjaan Tuhan dalam hidup kamu selesai itu ketika kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak bisa membawa hidup orang kepada Tuhan, saudara, ya kerjaan Tuhan itu akan selalu ada buat kamu. Selalu ada PR buat kita semuanya, saudara. Sampai umur kita berapapun. Sampai kita masih udah di atas ranjang, udah nggak bisa apa-apa, itu PR buat kita kalau kita nggak kerjain. Kemudian Christopherson dia coba berkata demikian, the greatest service we can provide, pelayanan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada orang lain di dalam kehidupan ini,
Ya, dia memberi contoh mulai dari keluarga kita adalah membawa mereka kepada Kristus. Saudara, kalau memang orang luar itu begitu susah, ya mulailah dari keluarga kita. Anak, suami, istri, adik, kakak, orang tua. Sekali lagi saudara, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita bersama Tuhan kita mampu. Pertanyaannya, kita mau atau enggak? Saudara, sekali lagi saudara, kita memang unqualified kok. Memberitakan Injil itu memang susah saudara. Mau ikut Tuhan itu memang susah. Tapi kabar baiknya, ikut Tuhan itu penuh anugerah kayak yang tadi kita nyanyikan saudara. Grace alone. Cuman karena anugerah kita bisa menjadi followernya Kristus. Cuman karena anugerah pun kita bisa memberitakan Injil. Jadi kita mau menyanyikan anugerahnya atau enggak? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan bagi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ajarkanlah kami, terus ingatkanlah kami bahwa kami hanya hidup hanya oleh anugerah. Tuhan ajarkanlah kami kalau kami bisa ada di sini, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa melayani Tuhan, itu semua karena anugerah. Dan ajarkanlah kami Tuhan, ingatkanlah kami bahwa ketika kami bisa melayani, ketika kami bisa merasakan Tuhan dalam hidup kami, itu belum selesai. Pekerjaan itu akan selesai ketika kami bisa menyatakan Tuhan dalam hidup kami melalui pemberitaan Injil kami. Ketika kami bisa berbuah banyak ya Tuhan. Tuhan, mungkin ke depan yang menjadi ketakutan bagi kami adalah bagaimana nanti kalau orang yang kami injili itu gak percaya sama Tuhan, kami gagal. Tuhan, ketika kami ketakutan karena itu, ingatkan kami. Tuhan berkata, jangan takut. Karena Tuhanlah yang membuat kami menjadi penjala manusia, bukan karena kami sendiri. Kalau memang Tuhan tidak berkenan untuk memberikan satu anugerah bagi orang yang kami injili, ya orang itu tidak mungkin percaya. Tapi bukan itu urusan kami. Urusan kami adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urusan kami adalah memberitakan Injil bagi siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Tuhan, bantu kami yang tidak qualified ini. Bantu kami ya Tuhan yang tidak memenuhi syarat ini. Bantu kami yang penuh dengan kegagalan ini Tuhan, untuk terus berproses sama Tuhan. Pelan-pelan bantu kami Tuhan. Kalau hari ini ketika kami pulang, hati kami juga masih keras Tuhan, kami masih gak mau untuk memberitakan Injil, kami masih gak mau untuk menyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pelan-pelan leburkan kami, pelan-pelan kasih tahu kami, pelan-pelan ubahkan kami. Karena kami benar-benar mau Tuhan dipakai sama Tuhan. Kami benar-benar mau seperti Petrus, seperti murid-murid yang benar-benar merasakan, melihat sendiri, merasakan sendiri kuasa kebangkitan, kuasa kematian Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak bisa menutup mulut kami untuk tidak memberitakan Injil. Berkatilah setiap kami, tolonglah setiap kami Tuhan, jangan pernah lewatkan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada Evangelis Cynthia atas firman Tuhan yang sudah diberitakan hari ini tentang unqualified followers. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk lagu persembahan dan sekaligus lagu pengutusan, kita akan menyanyikan Yesus kawan yang sejati.
teman-teman, mari kita berdiri, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, Allah yang kami kagumi, yang tidak hanya itu yang kami rasakan dan yang kami kenal, yang aktif dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita untuk berkat pemeliharaan-Mu yang kami rasakan, yang kami alami, yang kami lihat di dalam kehidupan kami, di mana semuanya itu membuat kami bersyukur. Dan pada saat ini kami berkesempatan untuk memberikan sedikit berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami menyisihkan sebagian yang kami miliki untuk-Mu Tuhan Yesus, Engkau senang, Engkau menerimanya, dan Engkau boleh puas karena kami masih ingat akan Engkau, karena kami masih ingat akan Engkau, dan kami bersyukur padamu, datang kepadamu, membawa apa yang kami miliki dari pemeliharaan. Dan saat ini kami berdoa untuk persembahan yang ada ini, biarlah boleh dipergunakan dan di-manage oleh kami sebaik mungkin, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan untuk pekerjaan-pekerjaan tangan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan Yesus, sehingga mereka kami memiliki hati yang hanya tertuju pada nama-Mu saja, kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba doa syafaat. Para jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas nyata-Mu di mana kami bisa kembali berkumpul di tempat ini menjalani ibadah pada hari ini yang disampaikan oleh Evangelis Cynthia, di mana kami diingatkan terlepas dari pikiran kami yang merasa bahwa kami tidak pantas sebagai pengikut Engkau. Kami bisa keluar dari pikiran itu karena hanya oleh anugerah-Mu dan kenyataanmu kami bisa dilayakkan. Kami juga berdoa untuk pendeta David Chu yang saat ini sedang dikarantina, yang rencananya akan selesai tanggal 6 November nanti, supaya kiranya ia bisa tetap sehat dan bisa keluar dari karantina sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan bisa kembali membawakan firman di tempat ini. Kami juga berdoa di mana pada tanggal 1 November nanti kami rencanakan sebuah event Thanksgiving. Kami berdoa supaya untuk kelancarannya dan supaya kami bisa bersama-sama berkumpul dan menjadi berkat bagi satu sama lain. Kami berdoa untuk tanggal 8 nanti, di mana DKI juga berencana untuk membuka kembali kebaktian pertama supaya bisa lancar dan kami bisa kembali ke semula. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat GKI Hongkong, baik secara kualitas atau kuantitas, supaya kami bisa terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi sekitar dan memperluas kerajaan. Kami juga berdoa untuk keadaan pandemi virus corona ini dimanapun itu, baik untuk peneliti supaya bisa segera menemukan vaksin, baik untuk pemerintah supaya bisa memberlakukan aturan-aturan yang bijaksana, dan kami sebagai rakyat juga bisa disiplin mengikuti aturan-aturan tersebut. Kami berdoa untuk tempat tinggal kami saat ini di Hongkong dan juga bangsa kami Indonesia, yang mungkin keadaannya semakin diperparah oleh adanya protes yang
juga mungkin di Thailand ada protes, dan dimanapun itu Tuhan, setiap permasalahan yang ada, supaya bisa antara rakyat dan pemerintah bisa menemukan titik temu yang membawa solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kami berdoa untuk aktivitas sehari-hari kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang berkuliah, baik kami yang memiliki aktivitas lainnya. Kiranya Engkau bisa bantu kami supaya kami bisa menjalani semua itu dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami, dari doa Bapa kami. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksuri. Tidak qualified, merasa gagal di hadapan Tuhan, merasa tidak mampu. Kembali ayat Keluaran 3 yang tadi saya bacakan, kembali akan saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, bukankah aku Tuhan akan... Biarlah kekuatan kasih karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan itu yang menguatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.